Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Maslihat, kelas 1C Farmasi, dengan NIM 3119148. Saya akan menjelaskan rancangan faktorial. Yang pertama, saya akan membacakan. Perhatikan dari contoh kasus yang saya akan jelaskan. Yang pertama, 1. Hipotesis. Diajukan berdasarkan salah satu kemungkinan hasil uji F yang kemudian dilanjutkan dengan salah satu kemungkinan hasil uji lanjut (beda pengaruh tingkat faktor). Yang kedua, hipotesis. Ini menunjukkan bahwa derajat kepentingan pengaruh utama A, pengaruh utama B, pengaruh interaksi AB, dan percobaan sama besar. Atas dasar hasil penelusuran tersebut, beliau merancang kombinasi perlakuan. 1. Faktor pupuk kandang (A) A0 tanpa pupuk kandang, A1 5 ton pupuk kandang, A2 10 ton pupuk kandang, A3 15 ton pupuk kandang. 2. Faktor kapur (B) B0 tanpa kapur, B1 sama dengan 0,5 dikali AL kurangi DD. B2 sama dengan 1 dikali AL dikurangi DD. B3 1,5 dikali AL kurangi DD. Derajat kepentingan tingkat-tingkat faktor disusun agar tingkat faktor yang diharapkan optimum atau hipotesis terletak di tengah-tengah. Setelah percobaan berlangsung, dilakukan pengambilan sampel tanah secara komposit dari masing-masing petak percobaan untuk diuji di laboratorium kimia atau kesuburan tanah. Hasil analis ketersediaan P atau PPM-P ini adalah sebagai berikut. Tabel 7.6 data ketersediaan P dalam tanah menurut kelompok X kombinasi perlakuan. Di sini terdapat dua, yaitu dua perlakuan pupuk dan kapur. Karena faktorial perlakuannya harus ada dua. Kemudian ada pupuk terdapat A0, A1, A2, dan A3. Sedangkan pada kapur terdapat B0, B1, B2, dan B3. Ini menunjukkan bahwa pada tabel ini menggunakan faktorial 4 kali 4. Faktorial selanjutnya, kita harus mengetahui total dari tabel-tabel, yaitu di sini TAB. TAB di sini merupakan dari 0,5 sampai 16,5. Mohon maaf, 18,1. Setelah itu, grand totalnya adalah 210,7. Setelah grand totalnya diketahui, maka kita dapat menghitung faktor koreksi. Untuk menghitung faktor koreksi, yaitu yang pertama adalah grand total dikuadratkan, kemudian dibagi dengan perlakuan A dikali perlakuan B dikali jumlah kelompok. Maka hasilnya adalah 210,7. Dikuadratkan dibagi 4 sama dengan 924,852, atau kemudian untuk menghitung JK total, yaitu mulai dari kelompok 1 paling atas, yaitu 2,1 sampai kelompok 3 paling bawah. Semuanya dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, ditambahkan seperti pada contoh. 2,1 kuadrat ditambah 2,3 kuadrat ditambah titik-titik ditambah 6,1 kuadrat.
Kemudian hasilnya dikurangi FK, maka didapat hasilnya yaitu 141,115. Selanjutnya, untuk menghitung JK kelompok, bisa dilihat dari jumlah total kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian ditambahkan dan dikuadratkan yaitu 67,2 kuadrat ditambah 71,3 kuadrat ditambah 72,2 kuadrat. Dibagi 4 kali 4 sama dengan 14. Kemudian dikurangi FK, dapat hasilnya adalah 0,888. Kemudian JK kombinasi AB, untuk menghitung JK kombinasi AB yaitu dilihat dari TAB. Total TAB di atas sampai bawah, yaitu dari 8,5 dikuadratkan sampai 18,1. Dikuadratkan kemudian ditambah lalu dibagi 3. 3 itu adalah dari jumlah kelompok dikurangi FK, sehingga hasilnya adalah 137,331. Kemudian untuk tabel 7.7, data ketersediaan F atau VPN dalam tanah menurut kombinasi A dikali B. Untuk isi tabel ini mulai dari A0, A1, A2, dan A3. Tinggal menyalin dari tabel 7.6. Yang bagian TAB dari atas sampai bawah tinggal disalin, kemudian selanjutnya menghitung JK Galat. Untuk menghitung JK Galat yaitu menggunakan rumus JKT dikurangi JKK dikurangi JK kombinasi, sehingga yaitu 141,15 dikurangi 0,888 dikurangi 137,331, sehingga hasilnya adalah 2,894. Kemudian untuk JK pupuk A, semuanya perlakuannya total pupuk A ditambahkan lalu masing-masing dikuadratkan. Kemudian dibagi 12 dari perlakuan 12 di sini dari perlakuan A kan jumlahnya kelompok yaitu 4 kali 4, sehingga kemudian dikali FK sehingga hasilnya 92,976. Kemudian untuk JK Kafur B yaitu semua total perlakuan B dikuadratkan, kemudian ditambahkan dibagi perlakuan B dikali jumlah kelompok yaitu 12, kemudian dikurangi FK sehingga hasilnya adalah 17,491. Kemudian yang terakhir JK interaksi AB. Rumusnya adalah JK kombinasi AB dikurangi JKA dikurangi JKB, sehingga hasilnya adalah 26,891. Selanjutnya adalah tabel 7.8. Tabel 7.8 yaitu hasil
hasil ansiraf, pengaruh antara dengan interaksi pupuk kandang dengan kapur pertanian, terdapat ketersediaan V dalam tanah. Pada tabel terdapat SK, yaitu kelompok kombinasi. Kelompok kombinasi AB, pupuk kandang, pupuk pertanian, interaksi, galat, dan total. Selanjutnya untuk DB. Nilai DB untuk yang kelompok yaitu dari jumlah kelompok dikurangi 1, yaitu 3 kurangi 1 sama dengan 2. Kemudian sebelumnya pada kombinasi AB kita pada pupuk kandang terlebih dahulu, yaitu dari perlakuan A dikurangi 1, yaitu 4 kurangi 1 sama dengan 3. Kemudian perlakuan B dikurangi 1, 4 dikurangi 1 sama dengan 3 untuk kapur pertanian. Kemudian untuk interaksi adalah 4 kurangi 1 dikali 4 kurangi 1 atau 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian untuk kombinasi AB yaitu hasil dari pupuk kandang ditambah kapur pertanian dan ditambah interaksi yaitu 3 tambah 3 ditambah 9 yaitu 15. Kemudian untuk galat adalah rumusnya perlakuan A dikali perlakuan B dikurangi 1 dikali ulangan min 1, yaitu A dikali 4 dikurangi 1 dikali 4 dikurangi 1, hasilnya 45. Kemudian pada tabel di sini hasilnya adalah 50. Saya kurang tahu. Terus selanjutnya adalah total. Total di sini dari 2 ditambahkan 3 tambah 9 tambah 30. Hasilnya adalah 47. Atau bisa juga dari 2 ditambah 15 ditambah 30 sama dengan hasilnya 47. Kemudian untuk JK untuk nilai JK di sini kita dapat langsung menyalin dari nilai JK kelompok. JK kombinasi AB, nilai JK galat, nilai JK pupuk A, nilai JK kapur B, dan nilai JK interaksi disalin. Kemudian untuk menghitung KT dengan cara JK dibagi DB. Seperti contohnya yaitu KT kelompok. Untuk KT kelompok yaitu 0,88 dibagi 2, hasilnya 0,44. Selanjutnya untuk KT kombinasi AB yaitu 137,331 dibagi 15, hasilnya adalah 9,155. Kemudian untuk KT pupuk kandang yang untuk kandangnya itu 976 dibagi 3 yaitu 30,992. Selanjutnya untuk KT kapur pertanian yaitu 17,461 dibagi 2 5,820. Selanjutnya untuk KT interaksi yaitu 26,894 dibagi 9 itu hasilnya 2,938. Dan yang terakhir KT galat. KT galat itu 2,896 dibagi 30 yaitu 0,0965. Selanjutnya untuk
Selanjutnya untuk F hitung. Untuk F hitung rumusnya yaitu SKT yang bersangkutan dibagi dengan KT galat. Misalnya untuk F hitung kelompok KT-nya adalah 0,44 sedangkan KT galatnya adalah untuk F hitung. F hitung rumusnya yaitu SKT yang bersangkutan dibagi dengan KT galat. Misalnya untuk F hitung kelompok KT-nya adalah 0,444 sedangkan KT galatnya adalah 0,0965. Jadi F hitungnya 0,444 dibagi 0,965 hasilnya adalah 4,601. Selanjutnya untuk F tabel 5%. Untuk tabel F 5% pada kelompok nilai DB-nya kan ada 2. Nah, kita lihat terlebih dahulu untuk tabelnya. Tabelnya itu persen. Tabelnya adalah slide sebelumnya. Pada tabel ini kita diibaratkan P1 sama dengan A, derajat bebas perlakuan kontrol. P2-nya diibaratkan B, yaitu derajat bebas galat. Kemudian lihat lagi ke atas untuk yang kompleks. A-nya adalah 2, sedangkan B-nya 30. Maka pada tabel kita lihat yang A-nya 2 dan B-nya 30. Untuk yang 5% kita lihat bagian atasnya, sedangkan untuk yang 1% kita lihat bawahnya. Kita lihat dulu nilai A-nya adalah 4,3. Ini kemudian kita lihat yang 30 misalnya 3,3 nilainya, di atas nilainya 3,32. Mungkin di sini Bapak salah menulis, seharusnya 3,62. Untuk yang selanjutnya juga sama dengan cara seperti itu. Seperti untuk kombinasi AB, nilai A-nya 15 dan nilai B-nya 30. Untuk pupuk kandang 5 nilainya B30. Untuk pupuk pertanian A3 itu sama dengan yaitu 30, dan interaksi AB 30. Selanjutnya yang terakhir F tabel 1%. Untuk F tabel 1% caranya sama, itu mengibaratkan F1-nya sebagai A, F2-nya sebagai B. Kita tadi lihat bahwa F1 atau A untuk kelompok nilainya 2 dan untuk F2 nilainya 30. Kita lihatnya yang 2, tapi dilihat yang di bawahnya karena untuk 1% karena ada 1% adalah nilai yang di bawahnya kita lihat sampai 30 dan didapat hasilnya adalah 5,39. Kita
sama dengan yang di atas. 5,39 sama yang lainnya. Seperti itu, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila atas ada kesalahan kata atau kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.